Kerusuhan besar mengguncang Nepal setelah gelombang demonstrasi yang dipimpin generasi muda pecah di kawasan gedung parlemen di Kathmandu, Nepal pada Rabu 10 September 2025. Bahkan sejumlah pihak di Nepal menyebutkan kerusuhan di Nepal terinspirasi dari apa yang terjadi di Indonesia. Terlebih, kurang lebihnya ya maksud saya apa yang dirasakan oleh masyarakat dan menjadi tuntutan rakyat cukup serupa dengan Nepal dan Indonesia. Saya akan coba jabarkan mulai dari kronologi hingga apa yang menjadi persamaannya dan adakah negara lain yang juga sebenarnya merasakan hal serupa. Dalam gejolak politik dan sosial landa Asia, Thailand, Indonesia hingga Nepal bergejolak. Kita masuk ke slide pertama. Alasan utama dari terjadinya aksi demonstrasi di Nepal bermula dari tuntutan pencabutan blokir media sosial. Meski begitu, isu ini segera meluas menjadi kritik tajam atas kesenjangan hidup di Nepal yang makin terasa menyesakan. Menurut laporan Reuters pada Rabu 10 September 2025, 1 dari 5 orang yang berada di Nepal ataupun hidup di Nepal ini hidup dalam kemiskinan. Tepatnya lebih dari 20%. Dari total populasi 30 juta orang yang ada di Nepal, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Bank Dunia juga dalam laporannya menegaskan sebanyak 10% penduduk terkaya berpenghasilan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan 40% penduduk termiskin di Nepal. Kondisi ekonomi tersebut menunjukkan betapa tajam sebenarnya jurang ketimpangan ekonomi di Nepal. Situasi juga semakin berat bagi generasi muda, di mana data Bank Dunia pada tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan tingkat pengangguran di kelompok usia 15 hingga 24 tahun ini mencapai 22% pengangguran. Hal inilah yang memancing aksi demonstrasi di Nepal yang pada intinya tidak puas dengan pemerintahannya hingga akhirnya ada satu cuitan dari mantan penasehat ekonomi utama pemerintah India, Sanjeev Sanyal, yang menyatakan bahwa protes yang dipimpin oleh mahasiswa baru-baru ini di Asia Selatan mungkin mengikuti sebuah pola yang sangat mirip dan mencurigakan. Ia kemudian juga menarik kesejajaran antara gejolak yang saat ini di Nepal dan juga protes-protes di negara lain dalam beberapa waktu yang lalu, mulai dari Bangladesh, Sri Lanka, hingga akhirnya terjadi di Indonesia. Tweetannya adalah, terinspirasi oleh Indonesia, kaum muda Nepal bangkit, protes besar-besaran atas korupsi dan ketimpangan meletus dan gedung parlemen benar-benar terbakar. Sebagai tanggapan, pemerintah melarang semua media sosial dan ini adalah langkah klasik dinilainya. Hal yang sama juga dipaparkan oleh influencer dan aktivis Alia Mauro. Dalam akun X-nya, Alia menyebutkan semangat yang dibawa para demonstran, yakni semangat untuk memberantas korupsi dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih dan juga independen dari segi kebijakan luar negeri. Dan di cuitan lainnya dia juga menambahkan, Alia ini juga menambahkan bahwa momen ini krusial. Rakyat Nepal harus membentuk masa depan mereka sendiri. Jangan biarkan Amerika Serikat atau kekuatan asing manapun ikut campur tangan dengan rezim boneka lainnya. Buka matamu. Itu adalah tweetan-tweetan yang cukup ramai ya ditanggapi di Nepal. Protes meningkat di seluruh Nepal pada hari Selasa saat para pengunjuk rasa membakar kediaman pribadi ex-Perdana Menteri KP Sharma Oli di balai kota, kantor-kantor partai yang berkuasa dan juga bangunan politik lainnya. The Himalayan Times juga melaporkan bahwa para demonstran juga menargetkan kantor pusat Kongres Nepal di Sanepa dan juga merusak rumah para pemimpin senior termasuk Presiden NC Sher Bahadur Dubba. Protes yang sebagian besar didorong oleh aktivis Gen Z ini semakin intensif setelah kematian 19 demonstran pada hari Senin tersebut. Hingga Rabu sudah ada 22 orang tewas dan 500 orang lainnya terluka karena bentrokan massa dengan aparat. Nah, persamaannya dengan Indonesia apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada rasa ketidakpuasan dengan pemerintah yang dianggap hanya memperkaya segelintir elit di puncak piramida. Kesenjangan sosial makin terasa, barang pangan semakin mahal, pajak semakin tinggi, bahkan media sosial juga diblokir. Meskipun untuk Indonesia tidak sampai ada pemblokiran media sosial ya, tapi kemarahannya ini serupa. Yang mengamuk juga kebanyakan anak muda yang makin kehilangan kepercayaan akan masa depannya sendiri di negaranya. Sampai aksi penjarahan pun terjadi di Nepal. Bahkan Perdana Menteri Nepal mengundurkan diri. Ini merupakan sebuah langkah yang langka saya sebutnya. Tetapi memang tidak cukup meredakan amarah. Dan ini yang membedakan dengan Indonesia. Saat ini memang tidak ada pemimpin ataupun pejabat yang mengundurkan diri, melainkan dinonaktifkan atau kena reshuffle kemarin oleh Pak Prabowo. Kita masuk ke slide berikutnya.
Gelombang demonstrasi di Nepal dalam sepekan terakhir berubah menjadi tragedi besar yang menelan korban jiwa, merusak bangunan negara dan juga berujung mundurnya tokoh politik papan atas. Setidaknya 22 orang dilaporkan tewas akibat, ini kabar terbaik adalah 22 orang ya, ini kabar yang kami terima sampai dengan kemarin, antara demonstran dan juga aparat keamanan, hingga lebih dari 400 orang juga dikabarkan terluka. Polisi yang menjadi korban juga ada pada bentrokan tersebut. Nah, di tengah kerusuhan itu massa juga membakar gedung parlemen Nepal. Kejadian ini menandai salah satu serangan terburuk terhadap institusi politik Nepal sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 2006. Dan yang paling terbaru adalah tragedi juga menimpa keluarga mantan Perdana Menteri Jolanath Khanal, istrinya Rajya Laxmi Chitrakar tewas terbakar pada saat rumahnya dibakar di kawasan elit Dalu, Kathmandu, dan ya dibakar oleh para demonstran. Ia menderita luka bakar parah di bagian paru-paru dan juga beberapa bagian tubuh lainnya. Meskipun tim medis sudah berupaya untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi memang tidak terselamatkan. Kematian Rajya Laxmi menjadi simbol bagaimana kerusuhan politik di Nepal tidak hanya menyasar fasilitas publik, tetapi juga rumah pribadi dari para tokoh politik. Pemerintah Nepal sejauh ini juga belum mengumumkan langkah konkret untuk meredakan situasi. Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak hanya menyampaikan seruan agar masyarakat tetap tenang. Tapi sayangnya seruan ini tampak tidak mempengaruhi massa yang masih melanjutkan aksi protes di berbagai wilayah. Para pengamat juga menilai krisis kali ini lebih berbahaya karena dipicu oleh kombinasi isu digital dan juga korupsi. Dan juga kaitannya kembali lagi ke ekonomi. Tentu karena dibilang terinspirasi oleh Indonesia, sayang sekali ya kita menginspirasi dari segi ini, kita perlu mengingat kembali apa yang menjadi tuntutan masyarakat Indonesia. Kenapa disebut 17+8? Jadi memang 17 tuntutan ini harus diselesaikan pada tanggal 5 September dan bersifat mendesak. Dan 8 sisanya memang perlu waktu untuk dituntaskan. Dan di dalam 17+8 ini ada beberapa tuntutan. Salah satunya adalah ada tuntutan untuk Bapak Prabowo Subianto, ada untuk DPR, lalu ada untuk tentara, dan juga ada Kementerian Sektor Ekonomi. Lalu di dalam 8 tuntutan ini masih ada lagi nih yang menuntut reformasi DPR besar-besaran, dan ini tentunya tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Lalu reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Lalu susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor yang dari era Bapak Joko Widodo belum selesai sampai dengan era sekarang. Lalu reformasi kepemimpinan dan juga sistem kepolisian dan juga profesional dan juga humanis. Lalu kembali lagi ke TNI yang kembali lagi ke Barak, dan juga masih ada poin-poin lainnya. Jadi tidak hanya Indonesia dan juga Nepal, beberapa negara lain juga mengalami guncangan seperti Thailand, Filipina dan juga Malaysia. Nah, saya jabarkan satu-satu ya. Jadi kalau mulai dari Thailand nih, ratusan demonstran di Thailand menuntut Perdana Menterinya Paetongtarn Shinawatra untuk mengundurkan diri. Putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu didesak untuk mundur terkait kebocoran panggilan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen yang memicu kemarahan publik Thailand. Skandal tersebut mengguncang koalisi Paetongtarn setelah partai Bum Jai Thai selaku mitra utama menarik diri pada hari Rabu dan menuduhnya merusak negara dengan menghina martabat militer. Lalu kalau di Filipina, warga juga baru-baru ini menggeruduk kantor milik keluarga pengusaha kontraktor Discaya karena dituding terlibat dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir. Sejak Juli 2022 hingga 2025, Filipina ini telah menghabiskan dana hingga 545,64 miliar peso atau 157 triliun rupiah untuk membangun proyek penanganan banjir. Hal ini pun membuat warga bertanya-tanya kemana uang pajak yang mereka sudah salurkan untuk proyek tersebut, karena tidak ada proyek yang berhasil mengatasi banjir dan masih terus terjadi di negara tersebut. Lalu yang terakhir adalah Malaysia. Ribuan warga Malaysia turun ke jalan di Kuala Lumpur pada bulan Juli untuk menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur dari jabatannya, dan karena disebabkan oleh sejumlah alasan, dan salah satu alasannya juga adalah terkait ekonomi. Ya, kalau dilihat dari semua ini memang apa kesamaannya? Tidak ada kepuasan terhadap program pemerintah. Betul, memang kalau dibilang tidak bisa semua program menyenangkan semua pihak. Tetapi toh ya ini manfaatnya nggak dirasakan sama sekali dari adanya kebijakan pemerintah di negara-negara ini. Lagi-lagi dikeluhkan juga pajak yang tinggi, biaya hidup yang mahal, korupsi, tapi tidak ada penyesuaian kenaikan pendapatan. Jadi kita bukan negara yang satu-satunya melakukan aksi demonstrasi. Banyak negara lain yang juga tidak sepakat dengan kebijakan pemerintahannya. Cuman mungkin yang perlu jadi pelajaran adalah
adalah pastikan aspirasi kita tersampaikan. Jangan sampai ada penyusup di setiap aksi demonstrasi. Apalagi penjarahan hingga akhirnya isu yang mau disampaikan malah jadi angin lalu. Dan tentu kita berharap ke depannya setiap negara bisa berbenah dan tidak hanya terlalu banyak lagi memancing amarah masyarakat.